Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal mu'addabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada kesempatan ini insyaallah kita akan melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada panutan kita semua, Nabi yang telah menciptakan peradaban yang sangat agung, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita senantiasa memohon pertolongan hanya kepada Allah dengan penuh kesabaran, bisabri wassalah, dan penuh kesabaran dan salat. Jadi dua itulah senjata yang betul-betul hanya dimiliki oleh umat Islam. Itulah senjata yang dimiliki oleh umat Islam yang mungkin tidak dimiliki dan pasti tidak dimiliki oleh yang lain. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, pada kesempatan ini ingin coba kita sharing tentang Islam dan peradaban. Jadi Islam itu sesungguhnya adalah agama yang betul-betul menginspirasi adanya peradaban modern. Islam itu betul-betul adalah pijakan awal terciptanya kemodernan peradaban yang terjadi saat ini. Di dalam konteks agama Islam, peradaban itu ada beberapa istilah. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan civilization. Di dalam bahasa Arab ada 3 istilah. Yang pertama ada hadarah. Jadi istilah peradaban itu diungkapkan dengan kata hadarah. Yang kedua ada istilah tamaddun. Tamaddun itu juga maknanya adalah peradaban. Dan yang ketiga ada istilah madani. Jadi 3 istilah itu mengacu kepada makna peradaban. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, ada yang mengatakan bahwa yang lebih tepat dengan Islam itu istilahnya tamaddun atau madani, karena peradaban itu berkaitan dengan din, yakni agama. Jadi istilah-istilah yang ada dalam Islam itu memang sangat berkaitan. Seperti kata Islam. Islam itu berkaitan dengan salimah, damai. Jadi orang Islam itu artinya orang yang cinta damai. Aslama yuslimu Islam. Orang yang beriman juga berkaitan dengan aminah. Orang yang beriman itu aman, selalu mengamankan, selalu memberikan rasa keamanan. Orang yang beriman juga amanah. Orang yang beriman itu bisa dipercaya, amanah, amin, dan lain sebagainya. Dan ada konsep-konsep lain, misalnya imam. Di dalam Islam ada istilah imam, maka imam itu adalah amam. Seorang imam itu senantiasa di depan.
Jadi imam itu harus memang betul-betul mereka yang memiliki karakter di depan, karakter terbaik, karakter lebih baik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa itu peradaban? Peradaban itu memang banyak definisi. Di antara definisinya adalah hal yang menggambarkan kemajuan budaya, sosial, ekonomi, ilmiah suatu masyarakat atau bangsa pada periode tertentu. Jadi segala kemajuan dalam berbagai bidang ini namanya peradaban. Kemajuan dalam teknologi yang saat ini sudah betul-betul luar biasa itu adalah peradaban. Kemajuan dalam bidang kedokteran yang saat ini sudah sangat luar biasa, nah itu namanya peradaban. Kemajuan dalam bidang kesehatan, nah itu juga adalah peradaban. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau melihat dari sisi Islam dan peradaban, maka sesungguhnya peradaban itu bisa dikatakan ada dua jenis. Yang pertama adalah peradaban Islam, yang kedua adalah peradaban konvensional. Peradaban Islam adalah peradaban yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Segala macam kemajuan, segala macam kemodernan, segala macam perkembangan yang terjadi dan dilandaskan pada Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama, itu namanya peradaban Islam. Sementara peradaban yang lain, peradaban konvensional adalah peradaban yang tidak dikaitkan dengan Islam. Nah, kalau berkaitan dengan agama mungkin segala macam agama ya, dan segala macam kemajuan yang tidak dibatasi oleh aturan-aturan keislaman. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sebetulnya antara peradaban Islam dengan peradaban yang konvensional itu banyak kesamaan, banyak sekali kesamaan. Misalnya dalam teknologi antara Islam dan konvensional tidak beda. Dalam ekonomi tidak beda, misalnya dalam kesehatan tidak beda. Sebetulnya banyak kesamaan, akan tetapi ada juga perbedaan. Perbedaan inilah yang membedakan antara peradaban Islam dengan peradaban yang konvensional. Namun kalau kita lihat, kalau kita evaluasi lebih dalam, mana peradaban yang sungguh luar biasa? Kalau seandainya peradaban Islam itu betul-betul dijalankan oleh umat Islam, itu adalah peradaban yang tercanggih. Maka kita sering mendengar, misalnya ada para pakar yang menyebutkan bahwa misalnya saya melihat Islam itu ada di negara Jepang, saya melihat Islam itu ada di negara Eropa misalnya. Misalnya saya tidak melihat Islam di negara yang banyak muslimnya. Itu bisa jadi benar. Yang dimaksud dengan Islam di situ adalah peradaban Islam mungkin yang berkaitan dengan kebersihan. Itu. Misalnya di Jepang, bagaimana kebersihan di sana? Misalnya di Singapura, kita kalau yang belum pernah ke sana dengar ceritanya betapa keteraturan dan ketertiban betul-betul terjadi di daerah sana, di negara Singapura. Betul-betul tertib, betul-betul rapi, betul-betul bersih. Itu Islam, peradaban Islam yang begitu. Jadi Islam itu kalau dilaksanakan terbaik, termodern, tercanggih. Kalau seandainya orang Islam, banyak Islamnya, banyak Muslimnya, tetapi kumuh misalnya toiletnya kumuh, misalnya lingkungannya gersang, lingkungannya kurang banyak pohon, ya bukan salah Islamnya, tetapi yang disalahkan barangkali bagaimana pelaksanaan nilai-nilai Islam itu sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, luar biasa banyak sekali hal-hal yang ada di dalam Islam kalau diterapkan itu memang indah dan luar biasa, sangat memajukan dalam berbagai hal.
Misalnya dalam hal bahasa, di dalam bahasa di Islam ada namanya bahasa Arab. Bisa dibayangkan ini keistimewaan agama Islam. Al-Quran yang diakui hanya yang berbahasa Arab. Wah, itu kenapa bisa begitu? Pasti ada alasannya. Pasti ada nilainya, pasti ada hal-hal atau hikmah-hikmah yang ada dalamnya. Kenapa bahasa Arab? Sementara di kitab lain misalnya yang bukan Quran bisa diakui sebagai satu kitab tersebut meskipun sudah diterjemahkan. Ini luar biasa. Ini kita lihat bahasanya. Dari sisi bahasanya, kalau dilihat, kalau dinilai secara objektif, nah ini mungkin nilai bahasa ini paling tinggi di dunia. Kalau dilihat secara objektif. Karena itu maka kalau di sekolah-sekolah tidak aneh anak-anak kesulitan belajar bahasa. Memang bahasa Arab lebih luar biasa ya. Lebih luar biasa. Bisa dibayangkan satu kitab Al-Quran bisa ditafsirkan dalam beribu-ribu tafsir. Kalau kita baca tafsir-tafsir di dunia ini sungguh luar biasa. Padahal satu kitab ya, ini sungguh luar biasa. Begitupun dengan hukumnya, misalnya hukum Islam, kalau diterapkan itu luar biasa. Nah, tidak banyak menguras anggaran misalnya, itu kan banyak sekali luar biasa ya. Kalau seadanya itu betul-betul diterapkan. Seni dan kebudayaan. Betapa kalau kita melihat misalnya kaligrafi, ini sungguh luar biasa ya. Kita perlu meneliti apakah yang tidak Islam kalau melihat kaligrafi yang indah itu terpesona. Kita kadang-kadang nggak ngerti tulisan Arabnya, tapi kalau melihat kaligrafi itu luar biasa. Sistem ekonomi Islam ya, berbasis peradaban Islam misalnya ada namanya riba. Luar biasa. Seandainya tidak ada riba, ini manfaatnya memang sungguh luar biasa ya. Dan sudah banyak sekali orang yang terjerat oleh karena riba. Kalau itu dilaksanakan sungguh luar biasa. Ada lagi misalnya zakat. Kalau dilaksanakan di Indonesia ini menurut Baznas, kalau umat Islam yang mampu, yang nisab ini berzakat, ini satu tahun tidak kurang dari 327 triliun. 327 triliun. Ini beasiswa aja di Indonesia ini hanya 141 triliun. Ada yang dikirim ke Jepang, dikirim ke Amerika, dikirim ke mana untuk studi, semuanya itu hanya 141 triliun. Bagaimana kalau seandainya zakat itu atau peradaban Islam itu dilaksanakan, tentu akan menyelesaikan banyak sekali persoalan-persoalan. Dalam bidang hubungan internasional juga begitu. Misalnya saat ini terjadi perang antara Palestina dengan Israel. Ternyata di dalam Islam itu jangankan hal-hal yang sifatnya normal, hal-hal yang sifatnya perang juga diatur. Bahkan di dalam Islam di zaman Rasulullah SAW, mungkin ada yang mengatakan al-Islam dinus saif. Islam adalah agama pedang, itu salah. Kenapa? Karena seluruh perang yang terjadi di zaman Rasulullah SAW tidak terjadi kecuali Rasulullah itu diserang. Itu yang harus kita garis bawahi, bahwa Islam itu cinta damai, dan memang terjadi perang itu terjadi karena Rasulullah diserang. Dan di dalam perang di zaman Rasulullah dan dalam hukum Islam itu ada aturan-aturannya. Misalnya tidak dibenarkan orang lagi diam kita langsung bom, itu nggak benar. Ada langkah-langkahnya, ada kesepakatan bahwa kita akan berperang. Di dalam berperang misalnya tidak boleh rumah ibadah dihancurkan. Bayangkan, dalam keadaan perang aja rumah ibadah itu agama apapun tidak dibenarkan kalau itu dirobohkan, dihancurkan. Fasilitas-fasilitas umum tidak boleh dihancurkan. Misalnya rumah sakit, pohon-pohon tidak boleh dihancurkan. Sipil ya, yang bukan kombatan
Yang bukan kombatan itu tidak boleh dibunuh. Tawanan-tawanan perang harus diperlakukan secara baik-baik. Itu semua ada dalam aturan Islam. Jadi kalau seandainya aturan-aturan Islam ini betul-betul diterapkan sungguh luar biasa, ini adalah peradaban tercanggih sepanjang sejarah umat manusia. Khatib sering merenung, misalnya saat ini ada namanya hotel-hotel, itu umumnya ngikutin peradaban Islam. Hotel-hotel itu ngikutin bagaimana surga, jannatin tajri min tahtihal anhar. Di situ ada makanan-makanan mewah, ada pelayanan-pelayanan yang luar biasa, ada kolam renangnya dan lain sebagainya. Sebetulnya itu gaya daripada peradaban Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, garis terakhir bagi umat Islam ini, bagi saudara kita yang saat ini sedang terzolimi misalnya di Palestina, wasta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Berilah pertolongan kepada mereka dengan kita senantiasa sabar dan kita mendoakan mereka dalam sholat dan setelah waktu sholat. Jangan sampai kita seperti orang kafir, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan seperti orang-orang kafir. Itu ya. Jangan mengatakan mereka itu mati dalam perang, dalam berjihad di jalan Allah, karena sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang-orang kafir itu akan bilang begitu. Di dalam ayat lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Itu. Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzza law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Orang kafir itu akan bilang begitu. Tuh kan, coba saja Anda kalau ikut agama saya, Anda tidak akan terbunuh. Padahal kata Allah, wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan. Wala in kutiltum aw muttum la maghfiratun minallah wa rahmah khairun mimma yajma'un. Wala in muttum aw kutiltum fa ilallahi tuhsyarun. Jadi mereka-mereka yang saat ini sebagai korban, ya, korban karena kebiadaban, maka sesungguhnya mereka itu di sisi Allah akan mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sungguh seandainya kita melaksanakan Islam ini adalah pasti akan menjadi sebuah masyarakat paling modern. Kalau kita belum modern, ya berarti ada hal-hal yang memang perlu kita tingkatkan, ada hal-hal yang perlu kita dengungkan lagi, ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsi rahmah wa marana yastari ma'muratihi wa jibtina bimadiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على عهدك الذي عاهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.